Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mencoba mobil ini, Panther Miyabi plat AE. Akan saya coba pada saat pagi hari. Jadi pada saat mesin belum dihidupkan sama sekali, pada temperatur belum optimal ya. Ini tadi baru saja kita benahi airnya yang bocor kemarin. Nah, ini sudah hampir selesai. Ini nanti akan kita hidupkan. Ini temperatur mesinnya, suhunya masih berapa? Kita cek dulu. 28 ya. Jadi mesin belum panas, masih dingin. Terus nanti akan kita perbandingkan suaranya pada saat mesin dingin, pada saat dingin itu starternya bagaimana. Karena kemarin katanya paginya itu goyang ginjal, berebet. Nah, sekarang ini nanti akan kita review setelah saat dingin bagaimana, saat panas bagaimana. Nanti akan kita uji coba. Oke, nah ini kita starter dulu. Temperatur mesinnya, suhunya ya ini ya, antara 29 derajat 28. Ini kita hidupkan. Jadi ini masih belum dihidupkan sama sekali. Banyu ini sana sek. Ini kulennya kita ini pakai air biasa ya. Jadi kita isi air radiator dulu. Oke teman-teman, baru saja kita isi kulen setelah kita perbaiki kebocoran. Ini temperatur air radiator 29. Jadi ini masih temperatur dingin ya, belum hidup mesinnya. 29 30. Oke, jadi kita starter dulu tanpa edit-editan, tanpa rekayasa, langsung kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi start pagi, kontak panasi sebentar sampai kontrolnya mati, starter. Langsung hidup ya. Nah, ini kita dengarkan suaranya. Nah, dia nggak pincang-pincang. Ada suara gerinda, kita suruh berhenti dulu. Oke. Ini suaranya seperti ini. Kita buka. Aman. Terus bawahnya kita cek. Aman. Nah, sekarang kita coba jalan sampai temperatur kerja ya. Ini ada termostatnya, jadi dipastikan temperaturnya tercapai. Kemarin tidak ada termostat saja, asapnya banyak. Sekarang sudah ada termostat. Kita coba dulu ya. Jadi real ini, real. Oke, kita coba dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di jalan. Teman-teman, kondisinya masih dingin, baru jalan. Ini masih berada di C ya. Berada di C. Ini kita bawa jalan sampai temperaturnya tercapai ideal. Nah, sambil kita lihat. Kemarin asapnya banyak dan tebal. Sekarang sudah nggak kelihatan asap. Jadi nggak hitam. Tidak tebal ya, tidak tebal. Tidak, nyaris nggak kelihatan asapnya kalau dipakai jalan. Nah, ini lihat temperaturnya. Kita berhenti dulu sebentar sambil melihat asap knalpotnya. Ini masih belum naik ya, temperaturnya belum naik. Kita melihat asap knalpotnya dulu. Tidak tebal ya, juga tidak putih. Oke, lanjut lagi sampai mesin panas. Bismillah, semoga ini lancar. Karena kemarin kita ganti liner baru non ori, tapi hasilnya tidak memuaskan, malah kurang bagus ya. Sebenarnya asapnya itu sudah lumayan sebenarnya, tidak banyak lagi. Cuma di pembuangannya itu kok lebih banyak daripada biasanya. Sebenarnya kalau Panther 23 itu kalau keluar asap di pembuangan bawah itu normal-normal saja ya, asalkan tidak terlalu tebal.
Nah, karena kemarin itu setelah ganti liner kok agak tebal, jadi kita lepas kembali, kita pasang liner copotan. Tapi ya bukan ori juga sebenarnya copotannya, karena sebelumnya ini mereknya Izumi. Terus kita carikan 2. Dan kemarin tuh saya rasa sudah lebih baik. Asapnya sudah tipis, tidak tebal, walaupun mesin sudah panas. Nah, ini kita coba lagi ini. Pagi ini kita coba lagi. Kalau mesinnya sudah oke, pagi hari start jereng, terus rata, tidak pincangan. Ini temperatur naik sedikit. Baru berjalan 600-an meter ya. Belum 3 kilo. Biasanya temperatur ideal tercapai setelah di atas 4 km. 1 km sudah mulai naik ya. Hampir temperatur kerja ini. Hampir temperatur kerja. Kita bawa sampai nanti benar-benar temperaturnya ideal, termostat membuka, berarti sudah temperaturnya sudah stabil. Kalau untuk asap penapot tidak kelihatan, sudah tidak kelihatan di spion. Walaupun kita tancap gas ini, kita geber, kita tancap gas ini, tidak kelihatan asapnya. Oke teman-teman, ini jalan sudah 4 km ya. Ini lihat temperaturnya sudah ideal di tengah. Ini kita cek di bengkel lagi ya, kita cek kondisinya. Ya, langsung kita buka kap mesin. Bukaan anu nih, kap. Oke, cek temperatur mesin. Cari suhu yang terpanas di mana ini? 81 derajat ya. Suhu 81 derajat. Suara mesinnya halus. Buka tutup bisa uli. Asapnya ini lebih tipis daripada kemarin. Ya, ada asap tapi ini lebih tipis daripada pakai liner yang asli kemarin, liner baru kemarin. Ada asap tipis saja ya, tidak tebal. Sekarang lihat pembanggaan bawahnya. Nah, di sana keluar asap juga, tapi tipis ya teman-teman. Lebih sedikit daripada saat memakai liner baru. Jadi ini sudah pantas lah. Maksudnya biaya tidak melebar, tapi lebih sedikit asapnya daripada pakai liner yang baru KW kemarin. Jadi ini sudah layak untuk dipakai, tidak seperti yang kemarin baru tapi malah banyak. Ini sudah tipis-tipis saja kalau seperti ini. Ini suaranya bengung ini. Nah, dari filter udaranya ya. Ke depan lagi. Ke depan lagi. Gocaran lagi. Ini gocaran saya. Nah, kita gas dulu ya. Ya, oke. Ini pakai termostat keluar asap tipis seperti ini sudah wajar, karena ini juga bukan liner yang ori tapi liner yang non ori tapi dibalik, tapi gapnya ini 0,5, lebih bagus daripada yang KW kemarin 0,6. Ini 0,5. Nah
seperti itu. Ada asap tipis ya, tapi tidak banyak. Nah, oke. Ini semoga olinya sudah nggak boros lagi. Jadi di mobil ini walaupun hasilnya itu tidak sesempurna diganti liner yang original, tetapi hasilnya itu lebih baik daripada sebelum diperbaiki ya. Mengingat ini kemarin baru saja diganti liner yang bukan original tapi kurang memuaskan hasilnya. Jadi kepaksa kita kembalikan ke liner sebelumnya. Liner bawaannya mobil walaupun bukan asli tapi gap ring shakernya itu lebih bagus daripada liner yang baru kemarin. Jadi liner yang baru kemarin itu tidak jadi kita pasang karena hasilnya kurang bagus. Nah di sini hasilnya ini di pipa pembuangan bawah itu keluar asap tipis-tipis, itu masih bagus dan masih layak ya. Ditutup isian uli pun asalnya juga tipis, tidak hilang sama sekali. Karena mengingat ini juga bukan barang baru, tapi daripada kemarin kita buang dana anggaran yang banyak tapi tidak berhasil, lebih baik diturunkan anggarannya tapi hasilnya lebih baik daripada yang kemarin. Jadi ini kondisi ini saya rasa sudah aman dengan biaya yang cukup murah meriah tapi sudah lumayan. Dan mobil ini juga sudah kita pasang termostat lagi. Jadi makanya penguapan ulinya pun juga lebih, ada uap ulinya itu juga lebih banyak daripada yang tidak dipasang termostat. Karena setelah dipasang termostat, temperaturnya itu sudah bisa menjadi 82. Sebelum dipasang termostat, ini hanya kisaran 55 derajat saja. Nah, kemarin sebelum dipasang termostat saja, suhu 55 derajat saja, ditutup isian uli dan pipa pembuangan bawahnya itu juga sudah keluar asap. Nah, sekarang setelah dipasang termostat, kalau di sini keluar asap tipis-tipis, berarti itu sudah wajar saja. Jadi sudah aman, nggak masalah. Walaupun tidak sempurna seperti baru, yang penting hasilnya sudah lebih baik daripada yang kemarin. Untuk suaranya ini juga jauh lebih halus daripada sebelumnya, karena ini shakernya kita ganti baru ya. Jadi shaker itu sangat mempengaruhi kehalusan suara. Nah, seperti kemarin saya posting video yang lain itu, shaker KW bisa menyebabkan suara, itu juga benar adanya. Jadi tidak saya reka-reka, tidak saya manipulasi. Emang shaker itu kalau tidak orisinil terkadang random kualitasnya, ukurannya saja kadang tidak presisi. Demikian juga liner ya. Liner ini kemarin sebelumnya saya pakai liner yang merek ini itu beberapa kali itu berhasil. Makanya saya kemarin beli lagi liner seperti ini. Nyatanya setelah kita pasang kok tidak berhasil, kurang berhasil. Sebenarnya sudah membaik tapi cuma kurang berhasil. Gap ring shakernya saja setelah dipasang itu 0,6, padahal kalau biasanya kalau ori itu berkisar 0,40 sampai 0,45. Dan ini yang kita pasang lagi ini adalah liner copotan mobilnya yang kemarin yang mereknya adalah Izumi. Terus sambil kita carikan liner yang lainnya juga walaupun juga bukan original tapi gapnya itu 0,5. Makanya tidak sebersih 0,40 tapi karena ini gap ring shakernya 0,5. Tapi untuk kedepannya ini tetap awet-awet saja, saya yakin, karena sudah sering mengerjakan yang seperti ini dan itu akan awet bertahun-tahun. Jadi ini emang perbaikannya agak melar, tidak seperti yang lain-lain cuma habis kisaran 4 jutaan, 2-3. Ini menjadi 6,5 itu dikarenakan kita harus ganti shaker baru, pen shaker baru, dan metal yang baru. Dan seal-sealnya otomatis juga ganti, makanya biayanya membengkak sampai 6,5. Seandainya ini kita pakai liner baru kemarin, berarti masih tambah lagi 1,5 juta lagi. Jadi ini tidak saya pakai yang liner baru kemarin, saya koleksi saja sebagai
part-part yang gagal akan saya kumpulkan biar nanti bisa dijadikan koleksi bahwa ini yang gagal. Jadi besok-besok kalau beli ring shaker dan liner itu sebaiknya kalau boleh ya, tapi jarang yang boleh sayangnya, kita bawa ring shaker terus dimasukkan ke linernya. Sayang sekali di toko itu nggak boleh. Jadi kalau beli liner ya harus dibawa itu. Kalau harus dipegang-pegang, dibuka bungkusnya terus kena tangan itu nggak boleh. Katanya tokonya nanti akan berkarat, khawatirnya gitu karena kena tangan. Makanya kalau beli liner di toko itu juga kita itu bisanya meneliti kebiasaan sebelumnya pakai apa. Jadi seperti itu. Nah, karena sebelumnya saya pakai ini bagus, ya saya beli ini ternyata nggak bagus. Emang yang tidak berisiko itu beli yang orisinil, yang paling mahal. Harganya emang mahal ya. Dulu pernah dapat 5,6 juta, terakhir dapat 4 juta. Jadi seperti itu. Makanya berat ya, untuk 23 itu emang berat karena spare partnya yang ori itu selain sudah langka juga lebih mahal. Jadi kalau kita bandingkan harga liner yang ori 23 itu kemarin pernah dapat itu 5,6 juta. Sedangkan Panther 25 itu cuma 3,6 juta saja. Selisihnya seperti itu. Makanya ketika kemarin pelanggan saya tanya mau diganti yang ori atau yang nomor 2, pilihnya yang nomor 2. Nah, ternyata yang nomor 2 tidak berhasil. Jadi kepaksa kita kembalikan ke liner yang bawaannya. Nah, alhamdulillah ini mendingan, sudah lebih baik dan asap knalpotnya sudah tidak tebal putih seperti kemarin. Jadi seperti itu.